Puji nama Tuhan, selamat pagi semuanya, shalom. Shalom. Waduh, semangat ya. Semangat weekendnya gitu loh. Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Shalom. Hari pagi ini kita bawa setiap hati di hadapan Tuhan, menyapa semua teman-teman, semua Bapak Ibu yang terkasih, jemaat Tuhan. Sama-sama kita bawa setiap hati kita, teman-teman yang ada di TikTok juga selamat pagi, yang ada di Instagram selamat pagi, yang ada di Zoom meeting selamat pagi. Mari sama-sama tundukkan kepala, kita siapkan hati di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini Bapak, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan limpahkan atas kami. Kau bawa setiap kami menikmati Engkau Tuhan pagi ini. Mengangkat syukur, berterima kasih. Kalau penyertaan-Mu atas hidup kami sampai pagi ini luar biasa Tuhan. Kami nikmati setiap kasih-Mu, kami kecap kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah pagi ini kami membawa hati yang tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Untuk kami datang menyembah, memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus inilah persembahan hati kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Dari awal sama-sama kita setiap hari kulihat kasih, setiap hari kulihat kuasa. Ucapan syukur kami Tuhan, kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Panggil namanya Yesus, Yesus, Yesus. Ku cintakan lebih dari segala yang ada, hanya Yesus. Yesus, Kau segalanya bagiku. Sama-sama dengan setiap hari, setiap hari kulihat, setiap hari kulihat kuasa, setiap hari kulihat mujizat. Sekali lagi, setiap hari, setiap kulihat kasih-Mu. Amin, amin. Kami menikmati Engkau Tuhan pagi ini. Haleluya. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Segala yang ada, hanya Yesus,
nama Yesus pagi ini sekali lagi. Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya Bapa. Sekali lagi Yesus, Yesus, haleluya, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari bersama-sama angkat tangan kita pagi ini, lebih tinggi lagi berkata, Yesus, Yesus, cinta Kau lebih dari segala yang ada. Kau segalanya. Sekali lagi katakan Yesus, oh Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari bersama-sama lebih tinggi lagi. Panggil namanya Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, segalanya bagi Kau, segalanya Kau, segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Segalanya menyembah, segalanya haleluya, haleluya, biar pagi ini kau mendapatkan sebuah hati yang menyembah Tuhan.
Mari menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati, dengan hati yang jujur kita menyembah Dia. Hallelujah.
yang ada tiada janji seperti yang ada Kami punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Panggil nama yang berkuasa itu atas setiap. Ada nama yang berkuasa yang menyertai setiap hidup kami. Kira bakasi di diri bayar alabas. Ku berseru bawa hatiku lebih menyembahmu. Bangkitkan imanmu, sama-sama katakan. Ku berseru Yesus, Kau Tuhanku, segala perkara ku serahkan padamu. Kami berseru, ku berseru Yesus, sahabat, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Kami berseru kepadamu Tuhan, ku berseru Yesus, Kau Tuhanku, segala perkara ku serahkan padamu. Amin, amin Tuhan. Sama-sama nyatakan hadirat Tuhan. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup melupakan segala ketakutan. Ku berseru
Yesus yang luar biasa Bapak Ibu. Nyatakan dengan sungguh. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Berseru Yesus, Yesus, ku bawa hatiku lebih dipanggil nama itu Tuhan. Berseru Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkara ku serahkan padamu. Panggil namanya dengan sungguh, katakan, ku berseru Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkara ku serahkan padamu. Apapun itu Tuhan yang kami hadapi saat ini, kami percaya Tuhan kami sangat besar. Kau lebih besar dari segala-galanya Tuhan. Kami belajar memfokuskan pikiran kami, hati kami hanya kepada Yesus, sumber segala-galanya. Kau yang sanggup, Kau yang mampu pulihkan kami keadaan apapun. Kami berseru di hadapan Tuhan. Yang mau nyatakan di hadapan Tuhan, kami berseru di hadapan-Mu Tuhan. Jesus. Ku berseru Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Berseru pada Yesus, ku berseru Yesus. Yesus Tuhan. Amin. Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Sekali lagi katakan, kami berseru Tuhan, ini kami di hati kami. Ku berseru Yesus, ya Rabakasiki namakarala Yesus, siki namakas ku bawa hatiku lebih menyembahmu, lebih menyembahmu. ku berseru Yesus, haleluya Yesus, Kau
nyatakan segala perkara kami Tuhan di tangan Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Nikmati Yesus Tuhan. Rabakasiki nama ralaba ya ralabas. Ya ralabasiki nama ya ralaba ya ralabas. Inama ya ralabasi nama ya ralalalabas. Menikmati Engkau. Inama karalalalabasiki nama ya ralabasi. Kami hidup oleh karena iman. Inama karalalalabasiki nama ya ralalalabas. Kami bangun hati kami Tuhan, mesbah ini di hadapan Tuhan. Kami naikkan cinta kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami naikkan persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Nama ya nama Kau lihat hati ini Tuhan, amin. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Segenap ku mengasihimu, Yesus, ku cinta. Bahwa kami Tuhan mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat. Nikmati Yesus, katakan segenap hidupku ku mengasihimu. Berikan hati yang sepenuhnya, berikan cinta yang terbaik. Mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Amin, amin. Kami nyatakan
ini hanya bagimu Tuhan. Hati yang terbaik kami bawa di hadapan Tuhan. Dengan sungguh nyatakan segenap hidupku ku mengasihimu, oh Yesusku. Ku cinta padamu, penghujung tahun ini Tuhan, semakin hari kami mau tambahkan cinta kami di hadapan Tuhan. Semakin hari semakin mengasihimu Tuhan. Semakin hari semakin setia kepadamu Tuhan. Tinggal di dalam hatimu, tinggal di dalam, tinggal di dalam, tinggal di dalam hatimu, tinggal di dalam.
coming back, I'm coming back to the heart of worship. It's all about you, it's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. It's all about you. It's all about you. It's all about you, it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Sing again. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Kami percaya Tuhan, kalau hidup kami adalah hidup karena Kristus. Kami berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan limpahkan atas setiap kami, Bapa. Kami percaya Tuhan, pagi ini kami pulih, sudah diberkati melalui hadirat-Mu Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami mau menerima kebenaran-Mu, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Semakin hari semakin kami diubahkan oleh kebenaran-Mu Bapa. Roh Kudus mengurapi setiap kami, telinga hati kami, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan Ibu Ruth Tuhan. Kami buka hati kami untuk terima kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Silahkan Ibu Ruth. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan memulai renungan kita dari kitab Ulangan. Dan saya merasakan bahwa ini juga sekaligus mempersiapkan kita untuk meninggalkan tahun ini dan memasuki tahun depan ya. Kitab Ulangan sebetulnya merupakan pesan-pesan terakhir yang diringkas oleh Musa. Sebelum Musa mati, sebelum akhirnya kepemimpinan Musa selesai, jadi Musa mati di atas Gunung Nebo, saudara. Kalau saudara pernah ke Israel, maka di Gunung Nebo itu kita bisa melihat satu tiang yang dibelit oleh ular seperti peringatan dari kitab Bilangan pasal 21. Jadi kitab Ulangan ini dibagi dalam beberapa bagian. Dalam Ulangan pasal 1 sampai dengan Ulangan pasal 30, sebetulnya 30 pasal ini berisi tentang khotbahnya Musa yang masih dibagi menjadi 3 khotbah. Yang pertama adalah khotbah mengenai ringkasan dari perjalanan beberapa riwayat perjalanan mereka, terutama di sekitar daerah Kadesh Barnea. Jadi bukan dari pertama mereka keluar dari Mesir, tetapi secara khusus perjalanan di padang gurun sejak dari Kadesh Barnea. Nah, nanti saya akan tunjukkan kepada saudara petanya. Kemudian bagian kedua dari khotbahnya Musa adalah mengenai tentang 10 perintah Tuhan, tentang hukum-hukum Tuhan. Dan bagian ketiga dari khotbahnya Musa tentang himbauan dan sekaligus satu pelajaran bahwa setiap kali kita taat dengan perintah Tuhan, setiap kali kita taat dengan hukum-hukum Tuhan, maka berkat yang akan terjadi kepada kita. Jadi itu 3 tema khotbah besar dari kitab Ulangan, pasal 1 sampai pasal 30. Lalu kemudian pasal 31 sampai pasal 34 berisi nyanyian syukur Musa, sekaligus doa berkat, dan akhirnya Musa mati.
Jadi sebetulnya kitab Ulangan ini merupakan kesimpulan atau summary dari akhir seluruh perjalanan mereka selama 40 tahun. Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara penting banget untuk melihat peta ini. Semakin saya mempelajari tentang perjalanan di padang gurun, saya semakin terkejut karena melihat banyak hal yang kita tidak pernah sangka. Nah, saya minta tolong bisa ditunjukkan perjalanan di padang gurun. Nah, saudara, ini yang saya minta tolong dikasih panah, yaitu di angka 12 Kadesh Barnea. Inilah tempat penentuan mereka di mana terjadi banyak hal. Kadesh Barnea ini mempunyai pengertian Kadesh itu dari kata kadosh, artinya kudus. Barnea adalah padang gurun atau padang belantara. Jadi Kades Barnea artinya padang gurun yang kudus. Disinilah tanpa disadarin bahwa apa yang terjadi kepada orang Israel sangat-sangat menentukan nasib mereka ke depan. Nah, saya terkejut Bapak Ibu kalau Anda melihat Kades Barnea disinilah Musa mengirimkan 12 pengintai. Dan ketika kita tahu beberapa waktu yang lalu saya membahas tentang 12 pengintai, ketika mereka balik, mereka punya respon yang sama sekali betul-betul membuat Tuhan murka. Dan disitulah Tuhan mengambil keputusan bahwa mereka tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, kita kembali lagi, tolong bisa tahan dulu di peta ya, Ros. Oke. Nah, di Kades Barnea ini saya akan tunjukkan pada Bapak Ibu perjalanan dari Mesir. Kita lihat ya, dari nomor 1 itu perjalanan dari Mesir sampai ke Kades Barnea. Saya sangat kaget Bapak Ibu. Jadi dari Mesir nomor 1 itu ngikutin ya 1, 2, 3 itu ini adalah rute perjalanan orang Israel. Nah, ini yang saya bilang dari 1 sampai 11 sampai ke 12 ini masih bukan merupakan padang gurun besar, bukan. Saya pernah cerita kepada saudara Keluaran pasal 33 di mana Musa berdoa meminta Tuhan untuk berjalan bersama-sama dengan mereka. Itu posisinya di sekitar 12 ini juga. Jadi padang belantara sini. Jadi mereka belum sampai jadi memasuki padang gurun besar. Jadi padang gurun besar itu Kadesh Barnea ini Bapak Ibu. Jadi posisi Musa itu ada di daerah padang belantara Paran ini ya, mendekatin situ ya. Nah, kemudian disinilah Keluaran 33 Musa menaikkan doa di padang belantara Paran ini sebelum masuk ke Kadesh Barnea. Musa meminta doa supaya Tuhan jangan suruh kami berangkat kalau Tuhan tidak berjalan bersama kami di situ. Nah, sempat saya berpikir kenapa Musa enggak minta Tuhan menyertai dari nomor 1 gitu loh. Kenapa Musa baru meminta Tuhan itu jangan kami itu dibiarkan jalan sendiri kalau Tuhan tidak berjalan bersama kami itu ketika dia mau memasuki Kades Barnea, ini padang gurun besar. Karena di dalam pemikiran mereka, kita kalau membayangkan padang gurun besar adalah tempat yang mengerikan ya, karena memang padang gurun besar ini tantangannya paling banyak. Di mana di sini seperti saya bilang ada banyak sekali padang pasir itu rumahnya dari ular bludak atau ular kedung. Kemudian kita juga melihat banyak sekali hal-hal yang mengerikan di sini kalau siang itu panas banget dan kalau malam itu ekstrim dinginnya luar biasa. Inilah yang menjadi satu tantangan bagi bangsa Israel. Tapi saya mau tunjukkan pada Bapak Ibu, saya beberapa kali di beberapa waktu belakangan ini saya ngomong sama semua persekutuan doa maupun teman-teman di Zoom. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2022. Saya mendapatkan satu rema bahwa kita akan memasuki Kades Barnea. Kita akan memasuki Kades Barnea ini Bapak Ibu. Sekaligus padang gurun besar, kita akan menghadapi tempat penentuan. Apa yang kita lakukan, segala sikap yang kita tunjukkan di sini sangat menentukan apa yang akan kita terima.
Karena itu saya percaya tahun 2022 kita akan masuk ke Kades Barnea, saudara ya. Ini yang satu rema yang saya dapatkan. Di situ kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Banyak ranjau-ranjau seperti saya bilang, kita nggak tahu kalau bisa menginjak ular dan sebagainya. Nah, ini cukup besar padang gurunnya. Tetapi seperti saya bilang, kalau Anda lihat dari angka 12, ya, Kades Barnea, kita naik sedikit, di situ ada Kanaan dengan huruf-huruf besar di atas ya, Kanaan. Nah, kalau saudara melihat Kanaan, seperti saya bilang, dari angka 12 menuju ke Kanaan, ternyata cuma 11 hari. Mengagetkan ya. Dari angka 12 menuju ke Kanaan itu cuma 12 hari. Nah, tolong ditahan sebentar ya petanya ini ya Bapak Ibu. Saya mau tunjukkan rangkaiannya. Saudara, kadang-kadang firman Tuhan itu gini, antara ayat dengan ayat tidak selalu disusun berurutan secara kronologis. Kita lihat pada Ulangan, pasal yang kedua. Kita lihat Ulangan pasal kedua. Nah, Ulangan pasal 1 ini, saudara, Musa menceritakan kembali pengalaman di Gunung Horeb itu di Sinai, di mana terjadi Tuhan itu mengirimkan 2 loh batu dan sebagainya. Kemudian Musa merangkum tentang perjalanan, tentang ke-12 pengintai. Nah, kita lihat Ulangan pasal 2, ayat yang ke-7. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu, Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Padang gurun yang besar ini. Nah, posisi Musa pada waktu khotbah kitab Ulangan, ini saudara lihat dari angka 12, posisi Musa ada di Gunung Nebo. Saudara lihat tarik serong ke kanan atas. Itu ada daerah Gunung Nebo ya. Nah, ini posisi dari kitab Ulangan di mana Musa berkhotbah mengakhiri sebelum dia dipanggil Tuhan pulang ya. Jadi itu posisi mereka di sana. Oke. Nah, kemudian kita lihat di ayat 7 inilah Musa bilang, selama ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Jadi Musa itu merangkum di sini 40 tahun perjalanan di padang gurun. Nah, mari saya tunjukkan kepada saudara, kita ke Ulangan 2 ayat 14. Lamanya kita berjalan sejak dari Kadesh Barnea sampai kita ada di seberang sungai Zered. Ada 38 tahun sampai seluruh angkatan itu, yakni prajurit habis binasa dari perkemahan seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Dan tangan Tuhan juga melawan mereka untuk menghamburkan mereka dari perkemahan sampai mereka habis binasa. Ayat 16, maka ketika dari bangsa itu telah habis binasa semua prajurit, berfirmanlah Tuhan kepadamu, pada hari ini engkau akan berjalan melintasi perbatasan Moab, yakni Ar, dan sebagainya. Nah, saudara, perhatikan. Jadi dari Kades Barnea ini, saya bilang tadi Musa ada di Gunung Nebo. Oke ya, sebelum dia mati dikuburkan Tuhan sendiri. Rupanya dari Kades Barnea ini, mereka kan nggak jadi masuk ke Kanaan. Mereka disuruh Tuhan itu menyeberang sampai ke seberang kanan ini, saudara. Nah, itu saudara lihat ya. Dari angka 14, 15, itu Bapak Ibu ya. 13, 14, 15. Nah, disinilah mereka muter-muter di sini selama 38 tahun. Loh, kok tahu Bu Ruth? Di dalam Ulangan pasal 2 ayat 14 tadi kita baca, disinilah mereka menghabiskan, ini ada, Anda lihat ada Seret, oke ya, ada sungai Seret di sini, ada di bawah angka 14 ini, Anda bisa lihat tulisan Seret. Nah, itu saudara. Jadi mereka dari Kades Barnea ini nyebrang ke sini. Disinilah mereka menghabiskan 38 tahun. Jadi Anda jangan berpikir 40 tahun itu selama dari nomor 1 sampai 12, tidak. Jadi mereka di 13-14 inilah mereka menghabiskan 38 tahun. Berarti dari angka 1 sampai ke 12 mereka menghabiskan hanya 2 tahun. Perhatikan, ini ironisnya supaya saudara melihat.
Dari 1 sampai angka 12 mereka itu cuma 2 tahun. Dan dari angka 12 menuju ke Kanaan mereka cuma butuh 11 hari. Perhatikan. Konyol banget ya. Tinggal 11 hari doang jaraknya. Mereka gagal. Dan ketika mereka ditegur oleh Tuhan, dimarahin oleh Tuhan, mereka dikatakan oleh Tuhan, kamu tidak akan masuk Kanaan. Mereka nangis-nangis, dan mereka tetap maju untuk menggempur Kanaan, tetapi tidak berhasil karena Tuhan tidak mengizinkan. Jadi mereka akhirnya menghabiskan cukup banyak waktu lama di Kades Barnea, setelah akhirnya itu Tuhan menyuruh mereka bangkit, dan mereka berjalan ke daerah sini, saudara. Nah, di daerah sinilah, saudara lihat tulisan Edom, disinilah salah satunya bilangan 21 terjadi, yaitu kisah mereka dipagut ular tedung. Nah, di sini, ini semua masih masuk bilangan padang, masih masuk daerah padang gurun besar. Nah, hal pertama yang saya mau simpulkan buat Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Seperti saya bilang dari angka 1 sampai 12 itu mereka cuma ambil 2 tahun. Sisanya 38 tahun mereka muter di daerah 12 sampai dengan Gunung Nebo. Tujuannya apa? Tuhan mengatakan di dalam ulangan tadi, semua generasi pertama yang tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian, dihabiskan selama 30 tahun, 38 tahun di sini. Saudara dengarkan baik-baik. Cuman 2 tahun dan kira-kira 11 hari lagi mereka membutuhkan waktu untuk menduduki Kanaan, tapi mereka fail, mereka gagal di Kades Barnea. Apa yang terjadi di Kades Barnea? Seperti saya bilang, oke ya, kesimpulan hal pertama yang saya mau kita belajar pagi ini. Kades Barnea seperti saya bilang adalah padang gurun. Padang gurun besar. Kita akan memasuki padang gurun besar. Saya percaya tahun depan adalah padang gurun besar. Tapi dengarkan. Secara manusia kita melihat padang gurun besar sesuatu tantangan yang besar. Tapi dengarkan baik-baik. Semakin besar tantangan yang saudara dan saya diizinkan oleh Tuhan untuk kita hadapi, semakin dekat kita dengan kemenangan. Sebetulnya semakin besar padang gurun yang kita harus hadapin, semakin dekat kita dengan breakthrough, semakin dekat dengan kita dengan mujizat-mujizat besar yang Tuhan mau kasih, semakin dekat kita dengan penggenapan janji Tuhan. Hari ini, kalau ada di antara saudara sedang merasakan seperti dalam Kades Barnea, di mana begitu banyak challenge, begitu banyak tantangan yang terjadi. Dengarkan baik-baik. Seorang wanita, kalau mendekati waktunya untuk melahirkan, maka dia akan mengalami sakit yang amat sangat tambah dahsyat. Jadi kalau hari ini saudara sedang di dalam posisi di mana tekanan yang saudara rasakan semakin besar, kuatkan hati saudara karena saudara semakin dekat menuju ke Kanaan. Amin. Di Kades Barnea, seperti saya bilang, padang gurun, but it is kadosh, holy, kudus. Saya percaya waktu hari ini kita sedang ada di padang gurun. Di situ sedang terjadi kita semakin mendekat dengan yang namanya blessing Tuhan yang sempurna. Walaupun padang gurun, tapi itu kudus. Disitulah ada penentuan, disitulah ada menjadi lembah penentuan yang akan menentukan perjalanan kita, the next reward yang akan kita terima. Pelajaran pertama, kalau hari ini saudara di dalam tekanan padang gurun yang dahsyat, dengarkan, Anda semakin mendekati tanah Kanaan. Amin, saudara, mendekati tanah Kanaan. Pelajaran kedua yang kita bisa ambil dari peristiwa ini, lihat, seperti saya bilang dari angka 1 ke 12, sebetulnya cuma 2 tahun. Oke ya, 2 tahun. Itu pun termasuk lama, karena seperti saya bilang harusnya cuma 1 bulanan, sampai 2 bulan ditempuhnya, tapi menjadi 2 tahun. Oke, tetapi yang paling fatal adalah terjadi di Kades Barnea. Dari 11 hari menjadi 38 tahun. Apa yang terjadi di Kades Barnea, Bapak Ibu? Apa yang terjadi di Kades Barnea? Disinilah banyak terjadi peristiwa-peristiwa. Salah satunya, Miriam dan Harun berontak. Oke, berontak sama Musa. Di sini juga terjadi penentuan Musa
membuat Tuhan murka, dan Tuhan berkata, engkau tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Apa yang dilakukan oleh Musa di Kades Barnea? Musa emosi, Musa marah, akhirnya tidak bisa lagi menahan diri. Dia begitu marah dengan orang-orang Israel yang selalu mengeluh dan komplain. Dan akhirnya Musa itu marah, memukul batu untuk mengeluarkan air dari dalam batu. Disinilah terjadinya di Kades Barnea, yang membuat Tuhan berkata, kamu tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Di Kades Barnea juga terjadi peristiwa 12 pengintai, pulang melaporkan hal yang negatif yang 10 orang, dan kemudian Tuhan murka. Karena semua orang Israel gara-gara mendengar cerita itu mereka berontak. Mereka ngomong, kenapa kamu bawa kami ke sini, kamu mau mengubur kami di padang gurun ini, betapa susahnya kami, betapa malangnya kami. Saudara, di sini semua terjadi. Dari sinilah akhirnya banyak final decision dan vonis-vonis yang mengerikan terjadi. Musa tidak boleh masuk, orang Israel tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Dan 10 orang pengintai dihukum mati oleh Tuhan langsung dengan tulah. Pada saat itu juga. Disinilah semuanya penentuan. Bapak Ibu dengar baik-baik. Apa yang menjadi reaksi saudara di padang gurun akan sangat menentukan apa yang Anda akan terima next-nya. Seperti saya bilang, makin Anda tekanan di padang gurun, makin dekat Anda dengan Kanaan. Tetapi ketika Anda meresponi salah, maka itu akan membuat Kanaan saudara tidak akan pernah terjadi. Saudara, Tuhan ternyata tidak pernah punya rencana untuk bikin lama. Dia seorang ayah. Tidak pernah seorang ayah itu berkata begini, sengaja gua lama-lamain biar kapok loh. Enggak. Dari sejak nomor 1 sampai ke 12 pun cuma 2 tahun. Tuhan tidak pernah mau lama. Yuk kita buka Lukas pasal 18. Nah, saudara, kita lihat Lukas pasal 18. Lukas pasal yang ke-18, kita lihat ayat yang ke-7. Lukas pasal 18 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Perhatikan, Tuhan tidak pernah suka mengulur-ulur waktu. Tuhan tidak pernah suka sengaja bikin lambat-lambat. Ternyata kalau saudara dan saya juga tidak suka dilama-lamain, ternyata kita juga punya DNA yang sama dengan Tuhan. Makanya kalau kita pesan makanan di restoran kan kita bilang, Mbak, tidak pakai lama ya. Nah, ternyata DNA-nya juga nurun sama Tuhan. Jadi jangan khawatir, bukan saudara dan saya aja yang tidak suka lama. Tuhan aslinya juga tidak suka lama. Perhatikan, adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia datang, adakah ia mendapati di bumi? Waktu saya mempelajari kata membenarkan, saya sangat terkejut kata yang dipakai dalam bahasa asli adalah avenge atau membalas dendam, atau defend, membela. Dan ada tambahan bukan sekedar segera, tetapi kata yang dipakai adalah speedily, berarti dengan kecepatan tinggi. Dengan kecepatan tinggi. Berarti Tuhan itu mau ngomong gini loh, Tuhan itu ternyata tidak suka melambat-lambati untuk menjawab doa. Tuhan tidak suka berlama-lama untuk memberikan pertolongan. Tuhan tidak suka lemot untuk ikut campur dalam mengubah keluarga saudara dan saya. Tuhan tidak suka berlama-lama untuk memberikan terobosan atau breakthrough dalam hidup kita. Karena menurut Ulangan pasal Lukas pasal 7, 17 pas 18 ayat yang ke-7 dan 8, Tuhan tidak suka berlama-lama, bahkan dia ingin segera defend, membela atau membalaskan dengan segera secepat kilat, speedily. Itu loh hatinya Tuhan. Makanya saya katakan sebetulnya perjalanan dari nomor 1 tadi dari Mesir sampai ke Kanaan sebetulnya tidak butuh waktu yang lama. Oke.
Tetapi yang bikin lama adalah respon yang terjadi di setiap langkah. Nah, terutama lihat ya, perhatikan. Makin kita menghadapi padang gurun besar, saya perhatikan, makin dekat kita dengan breakthrough. Makin besar tekanan yang saudara dan saya hadapi, berarti hadiahnya makin dekat banget. Tetapi sekaligus juga makin sensitif respon kita akan dilihat oleh Tuhan. Makin sensitif juga respon kita akan dilihat. Ingat ya, makin besar padang gurun yang kita hadapi, makin dekat dengan hadiahnya. Tetapi justru makin besar padang gurun yang kita hadapi, makin penentuan reaksi yang kita tunjukkan. Perhatikan, jangan sampai respon yang kita lakukan akan menggagalkan kita masuk tanah Kanaan. Respon apa, Bu Ruth? Di Kades Barnea, mereka berontak. Di Kades Barnea, Musa murka. Musa emosi. Musa, kalau saya membaca lebih jeli tentang bagaimana Musa memukul batu untuk mengeluarkan air, itu sebetulnya bahasa yang mau dikatakan sama Musa itu seperti ini loh, kamu ini nantang aku ya. Kamu tuh enggak tahu tak aku tuh siapa. Nah, itu loh yang dilakukan oleh Musa. Makanya Bapak Ibu be careful dengan respon hati. Kalau hari-hari ini hati Anda sedang diuji, hari ini makin banyak hati Anda tuh sedang dibikin digoda. Kok makin banyak ya godaan hati beberapa waktu terakhir ini. Dengarkan baik-baik. Makin dekat saudara dengan tanah Kanaan. Makin dekat saudara dengan breakthrough dan blessing yang besar. Jadi be careful, jangan sampai hati kita salah, jangan sampai reaksi kita salah. Amin saudara. Nah, salah satu yang saya ingin tunjukkan, sebuah kesalahan yang fatal yang membuat 10 pengintai habis dan orang Israel di Kades Barnea. Tuhan bilang, oke, that's it, no more. Bahasa Inggrisnya gitu. Oke, cukup ya. Cukup sudah. Sekarang enggak ada lagi, ampun bahasanya gitu. Kalian enggak akan masuk tanah perjanjian. Gara-gara kesalahan apa yang fatal sekali yang dia lakukan. Kita lihat yuk Ulangan pasal 1. Ulangan pasal 1 ayat yang ke-30. Ulangan pasal 1 ayat yang ke-34. Perhatikan saudara. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah. Tidak seorang pun dari orang-orang ini melihat negeri yang baik dengan sumpah yang kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyang. Disitulah vonis ketukan palu yang Tuhan lakukan. Gara-gara apa? Ayat 34. Ketika Tuhan mendengar gerutumu. Saya mencari bahasa aslinya. Bahasa aslinya dipakai dengan 2 kata, yaitu kol dabar. Jadi kol dabar. Kol, K-O-L-E, dabar. Bahasa Ibrani-nya ya, kol dabar. Jadi ketika Tuhan mendengar kol dabarmu, nah, dia menjadi marah. Kol dabar. Nah, saya tunjukkan. Kata dabar artinya kata-kata atau word. Kata-kata. Oke. Kol artinya suara. Kol artinya suara. Jadi kalau diterjemahkan kol dabar, artinya adalah suara dari kata-katamu. Oke. Sound of your words. Bapak Ibu, ternyata kata sound ini artinya kan disuarakan. Jadi bukan sekedar kata-kata, tapi kata-kata itu dikeluarkan dalam bentuk suara. Nah, ternyata kata kol ini juga punya pengertian thunder atau petir. Saudara, saya belajar dari pengalaman membaca Ulangan 1 ayat 34. Kata-kata saudara ketika sampai keluar dari mulut, disuarakan, ada bunyinya, ada voice-nya,
ada sound-nya, itu mempunyai kekuatan seperti thunder. Dan saudara dengarkan baik-baik. Kegagalan orang Israel, vonis terakhir dipukulkan oleh Tuhan kepada mereka ketika mereka mengeluarkan kata-kata. Kata-kata sayangnya yang mereka keluarkan adalah kata-kata keluhan, kata-kata sungut-sungut, kata-kata yang mengkomplain, kata-kata yang negatif. Perhatikan baik-baik. Betapa berbahayanya ketika saudara dan saya di dalam tekanan di padang gurun. Kita sampai mengeluarkan suara kata-kata yang negatif. Kelihatannya sepele, tetapi itu yang menggagalkan mereka. Dari 11 hari, mereka diputer oleh Tuhan 38 tahun. Itu juga yang membuat Musa divonis Tuhan gagal. Karena apa? Karena kata-kata yang keluar dari mulut Musa, itu yang membuat Tuhan murka. Ternyata Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu ketika saya mengajak saudara untuk merenungkan dari kitab Bilangan, saya pernah ngomong sama saudara, kelihatannya sepele, tetapi mengomel, kata-kata yang negatif, kata-kata yang bersungut-sungut, itu sama dengan pemberontakan kepada Tuhan. Dan ketika kata-kata sungutan kita suarakan, bukan cuma di dalam hati, tetapi kita sudah suarakan, maka itu fatal akibatnya. 11 hari bisa mundur jadi 38 tahun. Saya pernah ngomong sama Bapak Ibu, lebih baik seperti Yosua, no comment, no comment, masih aman. Saya mau ajak Bapak Ibu semuanya, mari kita masuki tahun 2022. Sepakat, tidak ada kata-kata negatif sedikit pun. Biarlah kata-kata yang kita voice-kan, yang kita keluarkan dari mulut kita adalah kata-kata yang positif. Kata-kata yang penuh dengan deklarasi iman. Kata-kata yang penuh dengan kata-kata yang membangun. Lihat, Musa juga gagal masuk ke tanah perjanjian. Diawali dengan hati yang emosional. Diawali dengan hati yang murka. Lalu keluar kata-kata marah kepada orang Israel. Saudara, selama ini kalau kita pelajari tentang Musa, setiap kali dia marah, dia cuma datang ke Tuhan, dia bilang, Tuhan, ampuni bangsa yang tegar tengkuk ini. Tetapi hari itu Musa feel untuk menguasai diri. Dan kata-kata yang dikeluarkan dari mulut Musa, itu yang membuat Tuhan murka. Saudara, salah satu pesan untuk kita memasuki tahun 2022. Mari, saya yakin sekali kalau Tuhan bilang, kamu akan tak bawa masuk ke Kades Barnea. Berarti kita semakin dekat dengan breakthrough yang besar. Amin. Namun sekali lagi saya ingatkan, makin dekat kita dengan breakthrough, makin sensitif respon yang kita keluarkan penilaiannya. Jadi berhati-hatilah dengan semakin banyak respon yang kita lakukan. Saya berdoa apapun yang diizinkan Tuhan, yang membuat kita murka, yang membuat kita jengkel, yang membuat kita marah. Saya berdoa jangan keluarkan respon seperti yang dilakukan Musa di Kades Barnea. Jangan keluarkan respon seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel dan 10 pengintai. Ketika mereka jengkel melihat keadaan, ketika mereka susah hati karena melihat tekanan, yang keluar dari mulut mereka adalah kata-kata sungut. Mereka mengeluh kepada Tuhan. Mereka berkata, kenapa Tuhan mau kuburkan kami di padang gurun ini? Saudara, saya berdoa, mari berhati-hatilah dengan respon Anda di Kades Barnea. Saya ingin mengingatkan ini akan menjadi pesan kita memasuki tahun depan. Saya yakin tahun depan ada banyak breakthrough yang saudara dan saya akan alami. Tetapi ingat, makin dekat dengan breakthrough, makin krusial respon yang Anda dan saya tunjukkan. Ingat ya, jangan termakan dengan tekanan. Jangan tergoda oleh tekanan sehingga Anda lose control. Saya berdoa biarlah sound of worship,
voice of worship. Nah, kata vow ya, voice. Jadi voice itu berarti dikeluarkan suaranya itu kedengaran. Voice of worship itu yang keluar dari mulut kita. Bukan voice of negative words. Voice of worship itu yang akan kita keluarkan. Sehingga apa? Tuhan akan berkata seperti kepada Kaleb dan Yosua, hanya kalianlah yang akan masuk ke tanah perjanjian. Amin. Yuk kita menghampiri Tuhan, kita siapkan tubuh dan darah. Saya boleh minta satu pujian yang terakhir yang tadi kita nyanyikan. Kita yuk kesempatan pagi ini kita boleh sekali lagi mengintrospeksi. Kitab Ulangan adalah kitab introspeksi. Saya sempat berpikir, saudara, dari Kadesh Barnea, mereka muter-muter di daerah sana 38 tahun. Kadang saya tuh berpikir gini ya, kenapa Tuhan nggak ngomongin mereka ya, orang Israel sama Musa. Kalian kuat ya, karena cuma 11 hari tok loh jaraknya. Sebentar lagi kita mau selesai. Saya tuh sempat ngomong gini, Tuhan kalau andai kata Tuhan ngomongin mereka pasti nggak kayak gini. Mereka pasti nggak akan seperti ini. Saya yakin kalau Tuhan ngomong, nah cuma tinggal 11 hari apa tahanan apa suepanya itu ditahan gitu loh. Nah ditahan gitu loh kesabarannya. Mau tinggal 11 hari kok. Saudara, saya sempat mikir, Tuhan, kalau Tuhan ngomong seperti itu, mereka pasti tidak akan kayak gitulah Tuhan. Tapi kenapa Tuhan itu kok nggak mau ngomong? Bapak Ibu, yuk buka sekali lagi. Bilangan pasal 14, yuk. Yuk, Bilangan pasal 14. Ayat yang ke-29. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan, akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan mereka akan menjadi tawanan, mereka yang akan kubawa masuk supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini. Di sini yang 38 tahun Tuhan habiskan mereka ya. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. Saya kemarin cerita mereka mengintai Kanaan 40 hari. 1 hari dihitung sama dengan 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Saudara, berkali-kali Tuhan mengatakan, sebetulnya kenapa Tuhan tidak ngomong di Kadesh Barnea itu bahwa jarak mereka tinggal 11 hari aja. Karena sebetulnya Tuhan itu lebih mengincar hati kita. Bagi Tuhan untuk memberikan berkat. Bagi Tuhan untuk memberikan berkat. Jauh sangat mudah. Anda bisa bayangkan bahwa model mental orang Israel yang seperti itu, kalau dibawa masuk ke tanah Kanaan, itu akan lebih mengerikan. Betapa mereka akan lebih banyak lagi, termasuk menggeret anak cucu mereka yang masih baru-baru dan muda-muda ke dalam kesalahan dan pelanggaran mereka. Jadi sebetulnya kenapa Tuhan tidak bilang 11 hari? Karena sebetulnya Tuhan itu menjadikan dan mengizinkan masa-masa itu untuk menyiapkan hati kita, untuk melihat hati kita. Saudara, jadi saya percaya buat Tuhan itu gampang banget untuk memberkati. Tahukah Anda, orang-orang Israel generasi kedua yang ada di bawah kepemimpinan Yosua yang masuk ke tanah Kanaan, yaitu mereka yang umur 20 tahun ke bawah, kecuali Kaleb dan Yosua. 20 tahun ke bawah. Jadi ketika Kaleb itu masuk ke tanah Kanaan itu umurnya sekitar 70-an.
Dan Yosua sekitar 40-an ya, 30-40. Nah saudara, ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, generasi yang di bawah kepemimpinan Yosua adalah generasi yang betul-betul nurut. Betul-betul taat. 38 tahun diizinkan Tuhan untuk mempersiapkan generasi yang kedua, yang mulai dari kecil itu. Supaya apa? Yang mulai dari bayi. Mereka diajarin betul-betul. Jangan meniru kesalahan dari bapak dan engkong kamu yang. Saudara, Tuhan menyiapkan hati. Bagi Tuhan untuk memberkati itu mudah. Tetapi kalau kita belum diberkati, belum dijawab doa. Mungkin saudara dan saya salah bereaksi di Kadesh Barnea. Ingat, padang gurun tetapi sekaligus Kadesh. Karena itu tempat menguji hati saudara dan saya. Yuk, kita jadikan kesempatan ini untuk introspeksi. Bisa minta pujian yang tadi, Glady, yang terakhir tadi. Yuk biar pagi ini, ketika hati kita sedang dalam tekanan, jangan sampai engkau menyuarakan kata-kata keluhan. Kata-kata yang berkata, why Lord, why you are not so fair, so unfair Lord. Kenapa engkau tidak adil Tuhan, kenapa engkau lakukan begini, kenapa engkau begini. Tapi biarlah di Kadesh Barnea, ketika saudara dan saya dalam tekanan paling hebat, the voice of worship itu yang akan kita keluarkan. Amin. Untuk kita katakan, I'm coming back to you, Lord. Yes, we are coming back to you, Lord. Mari Bapak Ibu, kalau dalam tekanan Anda sempat salah bereaksi seperti Musa, emosional, Musa tersinggung juga. Musa tersinggung. Kalau kita tersinggung karena kita merasa kita punya harga diri. Saudara dan saya nggak punya harga diri. Karena kita sampah. Kita nggak punya harga diri. Karena kita sampah. Harga diri kita cuma satu. Kebanggaan kita cuma satu. Yaitu Yesus. Karena itu saya berdoa kita bereaksi dengan benar. Mari kita introspeksi. Adakah saudara tersinggung harga dirimu? Hingga engkau mengeluarkan kata-kata yang baik. Adakah engkau marah dan jengkel sehingga kata-kata yang baik kau keluarkan? Di Kadesh Barnea. Biarlah Tuhan mendengar the voice of worship. The voice of worship. Bukan the voice of complaint. Bukan the voice of complaint. Bukan the voice of anger. Apakah yang Anda suarakan keluar? Kata-kata marah? Kata-kata luapan emosi kejengkelan? Kata-kata luapan kritikan? What sound yang Anda keluarkan dan perdengarkan? Keluarkan the voice of worship. The voice of worship. Mari sekali lagi kita katakan pujian ini dengan ini. I'm coming back to you, Lord. Kita datang minta ampun pagi ini. Biarlah kita yang salah bereaksi, kita datang minta ampun pagi ini. All about you, Lord.
Pagi ini kami menghampiri Engkau Tuhan. Biarlah di Kadesh Barnea, the voice yang terdengar adalah the voice of worship, the voice of praise, the voice of thanksgiving. Bukan the voice of anger, bukan the voice of complaint. Karena kami tahu di Kadesh Barnea, that's the holy wilderness. Kita semakin dekat dengan berkat. Kami semakin dekat dengan sesuatu yang besar yang Tuhan sudah siapkan buat kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kita dan kita akan deklarasikan sama-sama kata-kata deklarasi ini. Mari kita deklarasikan sama-sama. Kita angkat roti di tangan kanan kita. 1, 2, 3. Saya mendeklarasikan bahwa saya hanya akan berbicara dengan menggunakan kata-kata yang memberkati dan berkemenangan. Yang keluar dari iman atas diri saya sendiri, keluarga, atas masa depan saya, dan orang-orang yang saya kasihi. Saya tidak akan menggunakan kata-kata saya untuk menceritakan tentang tekanan dari situasi saya. Tetapi sebaliknya, saya akan menggunakan kata-kata saya untuk mengubah situasi saya. Saya memanggil anugerah dan kasih karunia dari Tuhan untuk bekerja atas setiap situasi dalam hidup saya. Memanggil ketenangan dan ketentraman yang menerobos, memanggil kesembuhan, serta restorasi yang saya perlukan. Saya tidak akan berbicara kepada Tuhan mengenai seberapa besarnya masalah saya. Tetapi justru saya akan berbicara kepada Tuhan tentang seberapa besarnya Tuhan saya. Dengan makan roti ini, yang saya percaya adalah tubuh Kristus, maka saya beriman dan percaya apa yang saya deklarasikan pasti terjadi sekarang juga. Di dalam nama Yesus, mari kita makan dengan iman. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Kita deklarasikan sama-sama. 1, 2, 3. Saya memilih iman daripada rasa takut. Saya mendeklarasikan bahwa saya akan memilih keyakinan akan iman melebihi atas semua rasa takut saya. Saya hanya akan selalu memikirkan apa yang baik dan apa yang berguna atas situasi saya. Saya tidak akan menggunakan energi saya untuk khawatir, tetapi saya memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Rasa takut dan khawatir tidak akan mengambil bagian dalam hidup saya. Saya tidak akan tinggal dalam pikiran-pikiran yang negatif dan melemahkan, melainkan pikiran saya akan saya arahkan dan tetapkan kepada apa yang Tuhan katakan tentang saya. Saya percaya rencananya bagi saya adalah untuk hidup sukses dan berhasil, untuk kebaikan, untuk kemenangan, untuk kesehatan, dan kelimpahan, serta untuk damai sejahtera. Dengan minum anggur ini yang saya percaya adalah darah Kristus, maka saya beriman dan percaya apa yang saya deklarasikan pasti terjadi sekarang juga di dalam nama Yesus. Mari kita minum dengan iman. Sekali lagi kita berdoa, terima kasih Tuhan.
Kami percaya kami akan punya mental pemenang. Kami akan bersikap jauh lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari ini pasti kami berjalan dalam keajaiban dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Amin.